Hai guys, selamat datang kembali di channel aku. Halo Cindy. Annyeonghaseyo. Halo Cindy. Subscribe ya. Oke, jadi di video kali ini sesuai udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, kita bakalan ngebahas bareng-bareng tentang teori sinetron Asmara Gen Z yang belum terpecahkan sejak episode 1 sampai episode 43 kemarin. So, buat kalian para bucinnya Asmara Gen Z, bucinnya Fatah, Akila, Mohan, Zara, buruan jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Terus jangan lupa komen di bawah topik berikutnya yang harus kita bahas itu apa. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Dari yang paling besar dan general dulu, yaitu teori tentang asrama 9 ilmu. Ada satu hal yang bikin aku penasaran tentang asrama 9 ilmu. Jadi buat kalian yang mungkin baru nonton, aku kasih tahu dulu kalau di Asmara Gen Z itu dari episode 1 sampai episode 15 itu latar belakangnya ada di sebuah asrama, yaitu asrama 9 ilmu. Yang disebutkan asrama 9 ilmu itu adalah tempat untuk anak-anak buangan dari sekolah-sekolah sekitar yang dimana mereka tuh udah di blacklist dari sana dan ya dibuanglah mereka ke asrama 9 ilmu. Yang bikin aku penasaran adalah siapakah orang pertama yang jadi murid asrama 9 ilmu. Gak mungkin kan mereka tuh secara bareng-bareng langsung masuk semuanya ke asrama itu. Pasti ada satu orang yang jadi alasan kenapa si asrama itu dibuat atau dibangun. Menurut kalian, siapa orang pertama itu dan masalah apa yang dia perbuat sampai akhirnya si pemilik asrama 9 ilmu ini membuat asrama 9 ilmu menjadi tempat pulang untuk anak-anak bermasalah yang udah di blacklist dari sekolah-sekolah sekitar. Selanjutnya adalah teori tentang alasan masing-masing anak-anak asrama 9 ilmu itu masuk ke asrama 9 ilmu. Seperti yang disebutkan tadi, asrama 9 ilmu itu adalah tempat buangan untuk anak-anak yang bermasalah yang udah di blacklist dari sekolah-sekolah sekitar. Jadi, masing-masing murid-murid di sana itu udah pasti punya problem yang kita belum ketahui semuanya. Secara garis besar kita cuma tahu alasan dari Fatah, Akila, dan juga Zara kenapa mereka masuk ke asrama itu. Sedangkan dari pemain-pemain yang lain, dari karakter-karakter yang lain itu kita belum ketahui satu persatu. Dan yang paling bikin aku penasaran adalah alasan kenapa geng Go Green itu bisa masuk ke asrama 9 ilmu. Seperti yang teman-teman ketahui juga, kalau misalkan geng Go Green itu, squad Go Green itu adalah isinya anak-anak positive vibes yang punya otak cerdas. Tapi kenapa mereka bisa masuk ke asrama 9 ilmu? Agak aneh sebenarnya. Tapi pasti mereka itu punya latar belakang yang ya bikin mereka masuk ke asrama 9 ilmu, dan itu mungkin pasti bakal dibahas ke depannya. Dan selanjutnya yang bikin aku penasaran itu adalah Mohan. Alasan kenapa Mohan bisa masuk ke asrama 9 ilmu. Karena karakter Mohan ini termasuk mungkin salah satu dari main lead atau pemeran utama yang pasti punya jalan ceritanya tersendiri, tapi dia itu sejak episode 1 sampai episode 43 belum terlalu banyak pembahasan tentang masa lalunya Mohan. Kita cuma tahu di beberapa episode ke belakang dimana Pak Guru bilang kalau Mohan itu gak punya orang tua. Jadi sejak kecil dia tuh udah tinggal dari panti asuhan ke panti asuhan lainnya sehingga berakhir di asrama 9 ilmu. Terus di episode kemarin pas Akila sama Fatah berantem, kita tahu kalau misalkan ternyata Mohan itu punya trauma tersendiri atau luka tersendiri yang dia pendam selama ini, itu yang sama sekali kita gak ketahui apa, dan kita sama sekali gak punya bocoran tentang apapun hal itu. Gak ada sama sekali spoiler. Yang aku tangkap pas Akila lagi marah-marah, Mohan tuh selalu bilang kalau dia tuh ngerti, kalau dia tuh pernah ngalamin hal itu, jadi dia paham. Apalagi pas adegan atau scene dimana Akilanya tuh bengong dengan tatapan kosong. Terus Mohan tuh bilang kalau misalkan Akila tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan Akila bengong terlalu dalam, nanti dia bakalan masuk ke dalam dan gak bakalan bisa keluar lagi. Kayak apa yang terjadi sama dia. Otomatis itu menandakan kalau misalkan masa lalunya Mohan itu sekelam itu, yang bikin dia seperti sekarang gitu. Dia nyimpen luka yang banyak, dia mendem semuanya, dan kita sebagai penonton sama sekali nggak dikasih bocoran tentang hal itu sedikit pun. Next, anak dan istri dari Pak Jordan atau bapaknya Fatah.
kita tuh baru tahu kalau misalkan Pak Jordan sekarang itu punya 2 istri, yaitu mamanya Fatah dan juga mamanya si Sandy. Dan baru diketahui juga kalau misalkan anaknya itu cuma Sandy dan juga Fatah. Nah, sepengetahuan aku, Pak Jordan itu di beberapa episode ke belakang pernah bilang kalau dia punya sekitar 5 anak. Kalau nggak salah, 3 cewek, 2 cowok. Nah, satu-satu nih, baru ketahuan satu-satu. Otomatis dia masih punya 2 anak cewek dan 1 anak cowok yang sama sekali belum kita ketahui. Dan bisa dipastikan kalau misalkan 3 yang sisanya ini pun dari perempuan yang beda. Karena kalau misalkan sama, otomatis Sandy bakal tahu siapa adiknya atau Fatah bakal tahu siapa adiknya atau kakaknya gitu. Sedangkan di sini tuh sama sekali belum ada lanjutan. Ya maklum, ini kan sinetron lah, sinetron Indonesia pasti masih panjang kali lebar ya. Masih sangat berbelit-belit karena kita juga berharap sinetron ini pasti berepisode panjang. Kita tunggu ke depannya, semuanya bakal kebongkar di episode berapa. Oke. Selanjutnya, yang paling bikin aku penasaran, teori yang bikin aku penasaran itu ada di ayah kandung dari Zara. Kita cuma tahu kalau misalkan si mamanya Zara yang materai ini pisah sama orang tuanya karena keadaan ekonomi kan. Pernah di sedikit flashback gitu, kalau misalkan mereka tuh sering berantem tentang masalah ekonomi, dan juga papanya si Zara ini pergi ninggalin banyak utang di rumah yang sebelumnya. Itu pas ada episode di asrama yang pasti Fatah itu keluar terus dia minta untuk ke alamat yang si Jaya ini kasih, dan begitu penjelasan dari tetangga-tetangganya. Tapi sampai sekarang belum ada gambaran muka dari si papa kandungnya Zara ini kayak gimana. Dan pasti seperti yang kita tahu, dan kita bakalan tunggu surprise dari Asmara Gen Z ini untuk kedepannya. Next, masih persoalan tentang orang tua kandung. Kita juga belum tahu orang tua kandung atau mama kandung dari si Akila dan adiknya itu. Terus aku tuh gak nangkep ya, kalau misalkan aku baca di di TikTok atau di Instagram tentang si Akila dan si Om Leon ini, itu mereka anak dan bapak kandung atau bukan. Karena aku juga nggak nangkep ya gitu. Ada yang bilang Akila tuh cuma anak angkat dan adiknya juga cuma anak angkat. Jadi ada yang pasti itu yang harus kita tunggu ke depannya. Papa kandungnya Zara, mama kandungnya Akila, istri lainnya Pak Jordan yang pasti bakal muncul di beberapa episode ke depan, dimana kita tahu sendiri kalau misalkan sinetron Indonesia itu udah pasti berbelit-belit ke depannya. Kalau misalkan nggak ceritanya makin seru, atau ya udah pasti ceritanya malah jadi kemana-mana dan berakhir keluar alur dan jadi nggak asik gitu. Tapi semoga Asmara Gen Z ini selalu jadi sinetron penghibur kita sekarang, karena really banyak banget yang terhibur sama sinetron ini sekarang gitu. Jadi aku berharap apapun episode kedepannya itu bakalan menghibur buat para penonton Asmara Gen Z dan fans-fans dari masing-masing para pemeran Asmara Gen Z. Oke guys, segitu aja video tentang Asmara Gen Z kali ini. So, kita bahas something di next episode atau di next video. Jadi kalian bisa komen topik apa yang mau kita bahas di video selanjutnya. Oke. Jadi video kali ini jangan lupa untuk diklik tombol like dan juga subscribe. See you in the next video guys. Bye.